Sekarang saya Amar sedang berada di Skybridge Bojonggede pada hari Minggu tanggal 10 Desember. Jadi rencananya memang hari ini kita akan membuat video uh, karena memang kita dapat info akan ada opening dari Skybridge Bojonggede oleh Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tanggal 10. Cuma ternyata Bapak Menteri Perhubungan sudah datang kemarin hari Sabtu. Jadi kita harus berubah. Kita jadinya ya ada perubahan rencana seperti yang berada part 2. Harusnya hari ini adalah pembuatan video part 2. Jadi karena perubahan rencana tadi, sekarang akan jadi video part 3. Untuk Hendro akan muncul nanti di akhir video, akan menambahkan sedikit mungkin. Jadi sekarang untuk video part ketiga dari Skybridge Bojonggede, seperti apa videonya, tonton terus. Sekarang saya sedang berada di Skybridge Bojonggede di dekat stasiun, di hall stasiunnya. Kita akan mulai dari sini dulu. Kita lihat sedikit lebih dalam dari video pertama, dan kita berjalan ke arah loket. Ini kalau kacanya bisa tetap jernih, bisa jadi spot hunting yang bagus nih di sini untuk yang mencari foto kereta mungkin. Oke, kita ke bawah ke arah loket dari stasiun Bojonggede yang baru. Ternyata di sininya nggak ada apa-apa ya. Ruang kosong seperti ini. Kita balik aja ke sana. Kita cuma melihat loketnya sedikit. Ya, jadi ini adalah loket baru dari Skybridge Bojonggede. Ada tempat pengisian saldo, cek saldo juga di sana. Terus juga untuk membeli kartu komuter lain dan beberapa kelengkapan lain. Ya betul, untuk loketnya ini aja ya. Yang tadi bahas juga sih di part keduanya ya. Oke, kita langsung kembali ke arah terminal Bojonggede. Untuk di Skybridge, sebelum masuk ke hall, ke gedung loket stasiun, pemandangannya seperti ini. Ini kalau cuaca langit cerah mungkin bisa dapat pemandangan yang bagus dengan Gunung Salak. Lalu lintas terlihat cukup lengang ya di stasiun, ke arah stasiun maupun dari stasiun. Sekarang kita lanjut jalan ke arah terminal Bojonggede. Ini jalannya yang cukup panjang karena ini punya panjang sekitar 250 meter kepanjangan. 250 meter sekitar itu untuk panjang dari Skybridge antara terminal hingga ke stasiun. Dan ya, kalau di sini anginnya ternyata lumayan juga. Dan di sana kita bisa lihat untuk jalan ke arah Citayam ataupun Cibinong, ada pasar Pocong juga di sana. Karena ini masih pagi hari ya, jadi agak ramai di pasar. Untuk
kondisi pada minggu pagi seperti ini. Kita juga ada beberapa kelengkapan seperti apa, ada apar juga di beberapa titik. Nah, itu di sana ada apar. Ya, ini emang kalau buat lansia, ibu hamil, dan beberapa penumpang prioritas dari kereta bakal agak lelah mungkin ya menyusuri jalan Skybridge dengan panjang 243 meter. Nah, ini punya desain yang ya bisa dibilang cukup terbuka ya, jadi angin bisa sepoi-sepoi, lebih dari sepoi-sepoi malah. Dan ya untungnya bahwa di Skybridge ini juga terdapat tempat duduk untuk mungkin beristirahat bagi penumpang lansia, ibu hamil, ataupun dengan penumpang dengan disabilitas. Jadi bisa mengurangi sedikit, bisa beristirahat dulu ya kalau misalnya emang lelah gitu menyusuri Skybridge ini, walaupun emang kursinya dikit ya, dan kayaknya posisinya kurang ke tengah ya, kursinya. Dan nih seperti yang udah dijelasin di part kedua ya, karena desain Skybridge-nya yang cukup terbuka, ini pas hujan lumayan apa ya sebutannya, kalau saya bilang tampias, karena air hujan, terutama jika kondisi hujan cukup deras, air hujan bisa masuk dan membasahi lantai. Dan ya lantainya ini kalau ada air lumayan licin ini untuk jadi jika kalian melewati Skybridge ini dalam kondisi cuaca hujan, terutama hujan deras, mungkin harus sedikit berhati-hati. Dan ini kondisi untuk terminal Bojonggede. Kita lihat sudah diisi oleh beberapa angkot yang juga sudah mulai pindah untuk tempat ngetem apa sih bahasa ininya ya, tempat mencari penumpangnya sudah berpindah dari 117, 05, dari 12 juga yang lokasi awalnya 117 berada di gate selatan yang sekarang ditutup, 05 dan 12 yang sebelumnya banyak berhenti malah di depan terminal dari Bojonggede-nya ini sendiri. Tapi sejak Skybridge ini dibuka, angkot-angkot itu sudah mulai menggunakan terminal ini untuk mencari penumpang. Dan ini bagus juga untuk penumpang, jadi setelah berjalan cukup panjang di Skybridge, di bawah langsung disambut oleh beberapa moda transportasi, ada ojek pangkalan juga. Untuk ojol kayaknya pagi ini belum terlalu terlihat, mungkin berada di tempat yang berbeda. Dan untuk kondisi minggu pagi ya, ini lumayan ramai juga ya, banyak orang yang mungkin juga masih berkunjung ke sini untuk mencoba Skybridge Bojonggede, karena ya memang baru dibuka minggu ini sih. Jadi mungkin masih ada beberapa orang yang datang ke sini untuk mencoba, hanya untuk mencoba bertamasya juga mungkin, karena memang masih baru dibuka. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk hall Skybridge Bojonggede di sisi terminal ini dilengkapi dengan fasilitas toilet di bawah. Nanti kita coba lihat, karena kemarin Hendro belum kelewatan untuk melihat dari toiletnya. Dan ya ini yang sebelumnya di
video part pertama yang sebelumnya masih dibangun, sekarang sudah difungsikan menjadi parkiran motor untuk para penumpang kereta. Ya, ini kondisi terminal Bojong akhirnya bisa lebih hidup ya. Dan seperti ada ojek online di belakang sana, posisinya agak menjauh. Dan untuk ini dianggap dengan satu eskalator, satu tangga dan satu rem. Oke, lanjut ke bawah. Untuk area di belakang tangga dan eskalatornya sendiri sama seperti yang di sisi loket stasiun. Ini beberapa ruang kosong dan ada beberapa karangan bunga, efek opening kemarin sepertinya. Nah, kita lanjut ke bawah. Dan di sini juga terlihat ada beberapa petugas keamanan yang berjaga di Skybridge Bojonggede. Ini sepertinya bekas dari opening acara launching kemarin. Dan untuk toiletnya berada di pintu masuk di sini, ada toilet. Oke, kayaknya itu aja ya untuk kita tunggu Hendro aja untuk video untuk bagian terakhir kan closing. Jadi untuk part terakhir Hendro udah di sini. Ya udah langsung aja lah ya kita. Langsung aja ya, tadi aku kesini lagi untuk membahas part terakhir. Risetku untuk kali ini cukup banyak lagi, yang mungkin nanti akan diwakili oleh Muhammad dulu bahasan yang kali ini. Mau langsung ke eval? Ya kita kelebihan dan kekurangan dulu ya eval nanti buat belakangan. Jadi untuk seminggu setelah menjelang dong. Ya menjelang seminggu. Menjelang ya. Setelah Skybridge dibuka, kita nemu beberapa kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita bahas kelebihan dulu atau kelemahan dulu nih? Kelebihan dulu aja. Kelebihan dulu. Jadi kelebihan pertama ya jelas angkot lebih tertata, lebih rapi untuk posisi mencari penumpang, untuk ojek pangkalan juga, untuk ojol juga pun jadi lebih tertib, lebih tertata, jadi nggak terlalu sibuk di jalan utama. Jadi semuanya bisa menunggu di terminal Bojonggede ini. Oke, pengembangan dari poin pertama, masalah ojol yang udah lebih leluasa untuk mencari drop point-nya. Aku setujui banget ya, karena sepanjang ini ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan masalah drop point ojol ya, karena ini kan di Bojonggede ini kan ada masalah internal khusus antara ojek pangkalan dan ojek online. Nah, ditambah lagi sebelum adanya Skybridge ini ya teman-teman, jadi yang biasanya mau ke arah sana, yang ke arah menuju ke Cibinong, mereka kan keluarga melalui gate sisi selatan bagian barat ya sebelumnya, dan harus berjalan kaki dulu melalui jalan raya yang otomatis itu kita tuh sebagai pejalan kaki tuh yang kurang nyaman ya, karena kan adanya hantaman antara angkot, mobil pribadi ataupun motor itu sendiri ya. Nah, semenjak adanya Skybridge ini teman-teman, jadi yang habis naik KRL yang di peron sisi utara bagian barat ini langsung menuju Skybridge ini jalan kaki dan langsung ketemu drop point ojol itu sendiri, dan tentunya lebih enak ya buat teman-teman yang mengguna hall sisi utara bagian barat itu sendiri ya, adanya Skybridge ini. Otomatis itu aja. Jadi untuk ojol tidak berjalan ya, kalau misalnya dihitung dari keluar stasiun sebenarnya jalannya lebih jauh sih. Ya, jarak untuk Skybridge ini panjangnya for information sesuai dengan video yang sebelumnya 243 meter jaraknya. Itu dari Skybridge nih ya, dari Skybridge menuju ke terminal Bojonggede itu sendiri, dan untuk lebarnya 3 meter. Jadi kan di video pertama kan aku udah bilang jaraknya, aku bilang kan luas ya, memang sangat luas, dan dibikin sekat pun kalau pas rush hour itu masih efektif Kak, masih efektif banget.
Ya anyway untuk yang ini itu menjadi keuntungan sendiri. Jadi kalau dihitung dari keluar stasiun ya tetap lebih jauh tapi kalau dihitung dari tempat naik turun penumpang ke moda transportasi selanjutnya ya ini masih cukup dekat lah ya, masih satu titik bisa dibilang. Oke. Lanjut lagi kelebihan yang kedua. Kedua terminal hidup lah ya jelas. No? Di banyak orang. Aku udah bilang sebelum teman-teman terminal Bojonggede ini kan dibikin sekitar selesai pada tahun 2010 ya. Itu 13 tahun membutuhkan akhirnya terminal Bojonggede memiliki fungsinya sebagai mestinya. 13 tahun. Biasanya ini sebelum ada Skybridge ini, angkot-angkot itu masuk ke terminal Bojonggede itu judge ya, hanya sekedar parkir aja. Nah itu dia. Hanya sekedar parkir aja. Kalau mau cari penumpang, angkot-angkot ini Malah di dia depan. lebih di depannya, di luar terminal Bojonggede itu sendiri. Malah di pintu masuk dari terminalnya sendiri. Ya. Jadi untuk setelah Dan Skybridge selebihnya gitu. yaitu dia kembali lagi ke habitatnya dulunya ya, sebelum penutupan hall selatan sisi barat yaitu tepatnya. Lanjut lagi. Ketiga. Kelebihan berikutnya. Tadi apa yang lupa anjay? Apa pelan-pelan. Kelebihan berikutnya tuh yang pasti adanya Skybridge Bojonggede ini akses untuk yang biasa ada simpul macet di hall sisi selatan bagian barat nggak macet lagi. Iya. Ya itu keuntungan berikutnya itu. Itu jelas mutlak. Yang biasanya di situ jadi ladang tempat yang macet ya, sampai adu-aduan klakson. Semenjak adanya Skybridge ini udah Lebih- lenggang, lebih. udah lenggang banget Itu waktu kemarin parah sih. Sampai gue aja menghindari kalau lewat situ. Iya teman-teman juga udah nonton sebelumnya juga kan di video part keduanya. Aku ngeriset pas malam itu kan pas kemarin kita lihat itu kondisinya sepi banget. Lenggang ya, ada lenggang, udah nggak ada adu-aduan klakson lagi, udah nggak ada macet-macetan lagi, ataupun nggak ada yang ngetem mangkal yang angkot opang di sana tuh udah nggak ada. Untuk kelebihan berikutnya mungkin teman-teman yang tinggal di Bojonggede ada salah satu akses khusus yang menjadi jalur alternatif kalian untuk menghindari jalur utama. Yakni yang di sebelah sana teman-teman itu ada lintasan khusus jalur yang teman-teman tinggal di sekitaran Tonjong, Kedung Waringin, sampai ke Bukit ya. Itu ada jalur akses khusus yang menghubungkan jalur antara terminal Bojonggede yang akan langsung menghubung ke jalan existing Kampung Pulau yang baru. Ya. Gitu. Kalau yang ke Gria habis keluar dari terminal itu kalian bisa belok kanan. Kalau kalian yang menuju ke Tonjong kalian bisa belok ke kiri. Itu dia. Jadi tidak harus pakai jalan utama. Ya, nggak perlu ke jalan utama. Itu keuntungan berikutnya itu sendiri. Kayaknya untuk keuntungan di balik pengoperasian Skybridge ini itu aja. Lebih emang dibangun Skybridge emang mungkin fokus utamanya untuk merapikan angkot sama Ya, Jepang. pokoknya fasilitas umum yang seperti angkot, Pangkalan supaya bahasanya sih dari mereka itu sendiri tuh mau tertibkan fasilitas transport itu supaya lebih teratur aja sih, lebih ke situ. Selebihnya kalian yang mau nonton videonya bisa tonton di part pertama dan part kedua. Oke, lanjut untuk kekurangan sebenarnya ya. Ya karena kan part ketiga kan kita kan lebih bahas ke impact ya, impact dampak dari pengoperasian ini ya. Sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahan itu sendiri. Karena jujur ya, aku pribadi udah hampir satu minggu ini full ngeriset ya. Jadi kalian yang mau nonton lebih detail silahkan ke part sebelumnya. Oke, udah kayaknya kelebihan itu aja ya. Cukup sih itu aja untuk kelebihannya. Kalau kelemahannya aku cukup disclaimer buat teman-teman yang nonton. Mohon maaf kalau seandainya kelemahannya jauh lebih baik daripada kelebihannya. Ya, untuk kelemahan pertama kita bahas dari yang dekat-dekat dulu ya, dari Skybridge-nya sendiri. Kelemahan yang kita bisa bilang kelemahan adalah ya rem. Nah, yang aku bilang pertama remnya. Kalau menurut menurut pendapatku untuk remnya ini cukup curam. Nggak tahu dari dia gimana pendapatnya karena untuk undak-undakannya itu kayaknya jalannya itu kayak terkesan terkelok-kelok ya. Dan untuk aku sebagai orang yang ngerti tata kota, Skybridge itu idealnya untuk difabel dan yang membawa kursi roda dan sebagainya itu idealnya adalah menggunakan lift bukan menggunakan rem. Itu. Ya, sama. Adalah emang sebenarnya harusnya kalau Skybridge sekarang mungkin emang lebih baik mulai pakai lift kali ya. Mungkin daripada kalau pakai buat rem. dikasih rem itu buat opsional ya teman-teman, kalau misalnya kayak
liftnya mati, ada perbaikan, itu bisa dijadikan opsional. Cuman overall untuk pembangunan Skybridge itu idealnya itu harus menggunakan lift bagi pengguna disabilitas. Iya, karena ya kalau misalnya dibilang nggak pakai lift gara-gara kekurangan lahan, kayaknya Enggak juga, yang ada cukup luas ya. Agak cukup luas. itu dia, makanya kita agak menyayangkan kenapa tidak pakai Ya mohon lift. maaf teman-teman ya, ini proyeknya ini bukan dari Pemkab, bukan dari Pemprov, melainkan ini dari pusat itu sendiri. Makanya aku cukup menyayangkan sekali kenapa untuk Skybridge ini untuk fasilitas difabelnya harus banget menggunakan rem kembali menggunakan lift. Nah, iya. Mungkin kalau ya udahlah, udah terjadi pakai Ya udah rem kejadian, udah diresmikan kok. Ini juga peresmian aja maju dari sehari loh teman-teman. Makanya aku kaget juga tiba-tiba dapat informasi peresmiannya jadi tanggal 9 bukan tanggal 10. Ya Allah, mau shoot live streaming nggak jadi teman-teman gara-gara ini doang. Jadi ya udah kita langsung bahas ini aja kondisi terkininya sih. Sekalian ngabisin part yang ini sih gitu. Terus yang kedua kelemahan yang sangat mencolok yang udah kalian tonton di part kedua ya itu atap di peron sisi Bogor di bagian utara itu nggak kehubung secara penuh, alias yang dari stasiun menuju ke Skybridge itu masih belum kehubung atap secara penuh. Kalau aku sih kenapa bilang itu sebagai kelemahan, karena kalau pas rush hour ditambah hujan itu malah menghambat mobilisasi menuju ke Skybridge itu sendiri. Ya, karena emang mengingat bulan ini Ya lagi musim hujan. tanggal di uploadnya ini bulan Desember, memasuki musim hujan, apalagi Bojong nih hampir setiap sore hujan deras lumayan. Ya, jadi kalau yang mau nggak mau lewat Skybridge ini, otomatis mereka antara mau lari ataupun nunggu ataupun pakai payung dulu sebelum masuk ke Skybridge. Itu yang menjadi kelemahan itu sendiri. Ya. Ditambah lagi di balik proyek Skybridge ini sendiri, kenapa sih proyek Skybridge ini hanya menghubungkan ke peron Bogor aja, nggak nyampe ke Jakarta? Itu menjadi kelemahan itu sendiri karena ini Skybridge ini, proyek ini nggak kehubung sampai ke Jakarta. Impactnya yang mau ke Jakarta teman-teman yang dari Skybridge ini mesti harus muter melalui underpass. Yang underpass itu sendiri itu berada di peron selatannya itu sendiri teman-teman di Bojong, ya Allah. Jadi yang muda-muda kayak aku, kayak Muammar itu kalau mau ke peron Jakarta, kalau yang sengaja dari Skybridge ini mesti harus muter dulu jalan menuju ke sisi selatannya stasiun Bojonggede sendiri. Itu yang menjadi kelemahannya. Terus ditambah lagi flow pengumpang itu nggak bisa dibandingkan antara pengumpang yang mesti menggunakan crossingan ataupun enggak, karena di situ menjadi bottleneck itu sendiri ya. Sekarang kalau dilihat di part keduanya sih sebelumnya itu ada di bottlenecknya di crossingan itu. Jadi yang lansia itu ya mengharuskan melalui crossingan, tapi kalau yang kayak kita mesti harus muter dulu ke underpass itu sendiri, dan secara otomatis itu menambah waktu tempuh kita sendiri buat naik kereta aja itu. Ya, karena emang posisi untuk penyeberangan penumpang prioritas ini posisinya di tengah dan itu jalan menuju ke tengahnya Sebenarnya itu gini, agak Kak. ada penyempitan. Sebenarnya gini Kak, lansia juga sebenarnya orang yang berkebutuhan khusus masuk ke Skybridge itu jalan sebesar 243 meter aja tuh udah capek. Ditambah lagi kalau misalnya mengharuskan harus menjalan melalui underpass, itu lumayan loh jaraknya. Itu menjadi kelemahan itu sendiri teman-teman. Yang mungkin yang udah merasakan ya udah pasti sependapat sih itu. Nah itu dia untuk tadi kelemahan misalnya kita kalau aku sekarang kayaknya balik ke hujan. Karena kita lihat sebelumnya di Skybridge-nya sendiri itu karena desainnya yang cukup terbuka ya, jadi Ya, udah dibahas juga di part kedua juga, ketampias. Windshield kanan kiri ketampias kena. Udah itu juga di atapnya juga masih ada netes-netes air. Dia lebih terletaknya di dekat-dekat lampu-lampu. Tuh lo pas lagi hujan tuh netesnya luar biasa dan basah. Nah, Skybridge itu sendiri lantainya licin kalau pas hujan itu. ya, mungkin emang harusnya dibikin lebih tertutup untuk Skybridge-nya, atau mungkin fasadnya yang dibikin lebih lebar, jadi untuk mengurangi air hujan yang masuk ke Skybridge. Oke, lanjut. Lanjutnya itu udah kelemahan hujan, terus apalagi, oh ya, di balik impactnya Skybridge Bojonggede ini sendiri kan ada dampaknya, yakni penutupan hall sisi selatan bagian barat stasiun Bojong. Nah, yang biasanya rumahnya berada di Tonjong sampai ke Nungwaringin kan mau nggak mau kan mesti lewatin Skybridge kan kalau mau naik. Nah, sekarang ini pada pindah gate menuju ke hall sisi timurnya di perumahan Gaperi. Nah, aku pertama mau ngingungin masalah aksesnya itu sendiri. Akses sisi utara sih udah bagus banget, tapi berbanding terbalik di akses sisi timur di bagian selatannya itu jalanan masih rusak pertama, kedua sempit,
ketiganya tuh impactnya itu ke penumpang yang biasanya menggunakan sisi selatan kan pada migrasi nih ke sisi timur ya. Nah jadinya adanya bottleneck lagi kak, balik lagi ke bottleneck gitu. Jadi akhirnya jadi penumpukan. Terus di Gaperi itu dulunya nggak begitu macet jadi parah sana. Parah sana itu parah banget macetnya. Biasanya kan aku kalau ketakan di tengah-tengah rel itu jaraknya cuma sekitar 2-3 detik. Berkat ini 5 detik. 5 sampai 10 detik ketakan di tengah-tengah karena benar-benar crowded banget. Efek dari jalannya yang emang parah rusak banget. Itu yang tadinya macet aja jadi macet banget. Semoga ini menjadi evaluasi tersendiri ya. Jadi jangan hanya memfokuskan di sisi utaranya yang di Skybridge ini ya. Jadi harus juga diprioritaskan di sisi timurnya itu sendiri. Karena cukup banyak ya di balik impactnya. Terus kelemahan berikutnya adalah perputaran ekonomi. Ya. Perputaran ekonomi yang dulunya kan rame itu yang sisi selatan parkiran penuh, penjual di situ rame. Semenjak ada di Skybridge ini jadi berpindah. Ya. Berpindah. Jadi ramenya di sini atau enggak yang di Gaperi itu sendiri. Berpindah, bener. Real berpindah. Tapi mungkin aku agak sedikit berbeda dari Hendro. Aku tidak terlalu menganggap itu kelemahan ya. Jadi emang kalau aku menganggapnya itu emang cuma Semoga sementara ya waktu. Jadi mungkin ya semoga nanti ada recover, ada penyeimbangan. Jadi mungkin memang waktunya di sana sekarang lebih sepi. Tapi di sini kan bisa jadi lebih banyak, lebih ramai. Okay. Kalau kita berdua sih cuma berharap semoga ada win to win-nya. Ya, semoga ada win to win-nya di balik proses Skybridge itu sendiri. Terus yang berikutnya, kelemahan berikutnya adalah perihal masalah sistem keamanan yang ada di Skybridge itu sendiri. Di atas petugas rame. Dari pintu tengah, pintu awal, pintu tengah sama pintu air itu petugas rame. Tapi lain cerita, lain terbalik ya, lain berbanding dengan yang akses di bawahnya itu sendiri. Ya, dari area terminalnya sendiri itu masih nggak ada penjagaan yang cukup khusus ya, karena di sekitar 3-4 hari yang lalu ya itu ada maraknya kejadian kriminalisasi seperti pencopetan ataupun lain sebagainya ya, karena aku udah cukup ngikutin juga informasinya. Semoga keamanannya ditingkatin lagi, dan tentunya di sini di Terminal Bojonggede semoga akses yang belum dikasih semen, dikasih betonisasi, segera dikasih betonisasi karena pas hujan becek. ya itu emang Pas hujan becek teman-teman. Jadi ya namanya tata kota ya teman-teman, harus ditata sedemikian rupa ya. Jadi supaya kita tuh sebagai pengguna tuh bisa merasakan impact yang positif sih lebih tentunya. Apalagi dengan Bojonggede yang masih masuk Bogor yang Kabupaten. Iya, maksudnya daerah Bogor yang curah hujannya lumayan tinggi, memasuki musim hujan ini hampir setiap hari, setiap sore hujan. Setiap sore hujan terus. Nah, mungkin emang ada baiknya lebih diperhatikan tambah lagi untuk sirkulasi gitu, aliran air biar nggak terjadi genangan. Dan tentunya juga untuk kebersihan di terminalnya juga mungkin bisa ditindaklanjuti lagi, karena di sini di akses terminal Bojonggede ini Skybridge udah bagus teman-teman. Ya. Masa kebersihannya enggak? Itu dia. Jadi kayaknya tuh kekurangan masih lagi. Kalau sementara enggak ya, mungkin bisa kita masukkan buat pemerintah terkait. Ini kan kita udah ada Skybridge Bojonggede, udah ada terminal itu sendiri. Mungkin dari pemerintah Pemkab ya, ini ranahnya ke Pemkab. Semoga ada akses konektivitas khusus transportasi lainnya ya, seperti adanya bis, bis rapid transit ya, ataupun yang setaranya supaya kita tuh ada pilihan. Jadi ada selain angkot ada yang lain yang lebih jangkauannya cukup luas gitu sih. Ya, jadi kita masuk ke terakhir evaluasi untuk saran. Jadi beberapa udah kita bahas sebelumnya tentang keamanan, kebersihan di area terminalnya ini sendiri. Mungkin untuk keamanan bisa kita lihat tadi di video dari yang aku bahas sebelumnya ada beberapa anggota keamanan, petugas keamanan, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk patroli ke berbagai daerah di Terminal Bojonggede dan Skybridge. Untuk kebersihan ya mungkin emang ya itu aksesnya ke bagian itu ya, kebersihan terkait ya. Karena nggak lucu juga ya, terminal udah ada Skybridge yang bagus udah ada, tapi nggak dibarengin dengan kebersihan tuh kayaknya rasanya kurang sih. Tapi selain untuk petugas juga
kita juga mengingatkan kepada kalian semua para pengguna dan penumpang Harus selalu jaga kereta, kebersihan, jaga ya. kebersihan. Kita jaga bersama fasilitas yang udah bagus Disediakan. ini. Ini Skybrid teman-teman ingat yang bikinnya langsung dari pusat, bukan dari Pemkab, bukan dari provinsi, langsung dari pemerintah. Anggarannya hampir 14 M. Itu harus kita rawat. Nah, itu dia supaya sarana ini bisa awet. Amin. 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 Karena Kita terus punya juga kekhawatiran aku tersendiri. menyinggung masalah one way. Di sini sempat juga di Bojonggede ini ada sistem one way di tanggal 7 sampai tanggal 8. Dan hasil evaluasinya akhirnya ya tidak jadi. nggak jadi. Jadi mohon maaf teman-teman untuk sistem one way ini nggak aku bahas lebih lanjut karena memang endingnya seperti ini. Ya, jadi sedikit mungkin kita sedikit rangkum ya. Jadi awalnya akan diberlakukan sistem satu arah untuk di stasiun Bojonggede untuk seluruh moda transportasi. Namun sayangnya setelah uji coba hari pertama dan hari kedua dilakukan itu Akhirnya ada keputusan akhirnya yakni yang melalui sistem one way itu hanya angkot aja yang melalui itu. itu dia. Namun tadi terakhir aku lihat ini ternyata masih ada beberapa angkot yang masih melalui rute sebelum menerapkan sistem satu arah. Itu dia. Jadi ya sayangnya untuk sistem satu arah untuk sekarang ini Kurang belum- maksimal. Ya, bahkan ya kayaknya nggak jadi deh. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada perkembangan lagi masalah itu, nanti kita akan bahas video engkornya. Ya, jadi kalau misalnya nantinya ke depan mungkin ada kebijakan baru yang menurut kita akan berdampak cukup besar untuk Skybrid Bojonggede itu sendiri Iya. dan sekitarnya. dan sekitarnya kita bakal bahas di video yang lebih lengkapnya nanti. Dan aku mau nambahin satu yang ketinggalan di balik kelebihannya. Malam-malam udah bagus sih. Lampu-lampu cuy. Mungkin yang teman-teman yang Instagramable mungkin bisa jadi rekomendasi tempat ini. Ngomong-ngomong Instagramable tuh tadi kita juga lihat sebelumnya kalau pagi-pagi cerah kita bisa lihat langsung Gunung Salak. Tadi Gunung Salak. Gunung Salaknya kelihatan banget. asli. Ya. Itu kalau lagi Pagi-pagi ya pas menjelang terbit matahari itu kelihatan banget. nah, kalau langitnya lagi cerah, lagi bersih dari awan juga itu Dan keren. tentunya polusi. Ya polusi. Ya. Polusi nggak ada ya itu pasti kelihatan banget. Mungkin buat evaluasi ini cukup. Kayaknya segitu aja dulu ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita menemukan yang cukup besar lagi Cukup kita berdampak besar ya. bagi adanya Skybrid Bojonggede di sekitarnya. Kita akan bahas lagi. bisa bahas di video ataupun di short mungkin kalau misalnya ini. Mungkin dari aku pribadi ya, aku ngucapin terima kasih teman-teman yang udah setia nonton di Where to Go dari part pertama dan part kedua, dan akhirnya Amar baru gabung di part ketiga karena sengaja untuk video ini kita bikin bareng di part ketiga karena kita harus ada pembahasannya juga masing-masing, jadi nggak hanya satu orang aja. Karena Where to Go itu dibikin 2 orang, jadi harus bahas juga 2 orang. Jadi teman-teman yang udah nonton di part pertama dan part kedua, terima kasih juga untuk komentarnya. Terima kasih udah like-nya dan terima kasih atas subscribe-nya. Subscribe kita di Skybrid Bojonggede ini alhamdulillah naik tinggi. Jadi aku mengucapkan penghargaannya setinggi-tingginya buat teman-teman. Semoga kalian yang baru masuk, kalian yang baru kenal Where to Go bisa mengenal kita lebih dekat lagi Where to Go itu apa dan lain sebagainya. Yang pasti Where to Go ini kita nggak cuma bahas tempat-tempat yang lain. Kalau misalnya yang terdekat di tempat kalian, terdekat di tempat kita akan langsung bahas kok. Yang jelas-jelas itu bakal memiliki dampak tersendiri. Nah, Itu akan kita bahas. tentunya berhubungan dengan transportasi Ya, berhubungan karena dengan- ini kan fokus- transportasi kelas kan? fokus kita transportasi. Jadi kalau misalnya kalian bahas makanan mungkin belum ya. Ya belum. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton dari part pertama dan part kedua. Yang kalian di part ketiga berasa masih belum komplit, itu sebenarnya aku bahas di part satu dan part kedua. Lebih detail di part kedua. Mohon maaf ya 39 menit kalian harus mesti nonton karena memang temuannya cukup banyak ya untuk Skybrid ini. Jadi di sini untuk part ketiga kita hanya menghabiskan topik Ya karena emang kita rencananya malah bikin 4 ya. 4 bagian ya termasuk peresmian, tapi Ya. ternyata peresmian dimajuin Ya. karena kemarin tuh Pak Menteri itu kemarin tuh kan awal mulanya kan mau ngeresmiin ini aja Skybrid Bojonggede di tanggal 10. Namun ada perubahan jadwal di tanggal 9 sehubungan adanya peresmian juga di Stasiun Manggarai. Nah, nanti tuh Manggarai akan menyusul tapi nggak tahu kapan, tapi nanti kita akan bahas juga. Oke. Di SO 7 atau 8 sih? 7 ya? 7. Ya itu. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Like kalau suka video ini, dislike yang nggak suka, dan subscribe to Go sebagai konten referensi kalian. Dan bagikan juga video ini untuk ke teman, saudara, dan keluarga kalian. Mungkin kalau ini video ini membantu. Kami berdua dari warga Bojonggede. Ya wis. Yes, terima kasih teman-teman. Henro Amar pamit.
Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Terima kasih.